Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai seputar sistem informasi manajemen. Nah, pembahasan kali ini yaitu tahapan pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi sering hanya disebut dengan istilah pengembangan sistem atau sistem development ya. Terdapat juga nih beberapa definisi nih dari pengembangan sistem ini. Yang pertama adalah aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan atau problem organisasi atau memanfaatkan kesempatan nih atau opportunity yang timbul. Nah, yang kedua, kumpulan kegiatan para analisis sistem, perancang, dan pengguna yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Yang ketiga, tahapan kegiatan yang dilakukan selama masa pembangunan sistem informasi. Yang keempat, proses merencanakan pengembangan dan mengimplementasikan sistem informasi dengan menggunakan metode, teknik, dan alat bantu pengembangan tertentu. Nah, ada juga tahap-tahapan yang harus kita ketahui. Yang pertama ada tahap investigasi sistem. Di tahap investigasi sistem ini ada studi awal atau initial investigation. Kemudian ada yang kedua ada studi kelayakan atau feasibility study. Kemudian ada juga tahap analisis sistem. Nah, kalau di tahap analisis sistem itu ada 3, yaitu pembahasan sistem yang berjalan. Yang kedua menentukan kebutuhan sistem baru. Yang ketiga, membuat rancangan sistem baru. Lalu ada lagi tahap perancangan sistem. Nah, ini juga ada 3, yaitu yang pertama rancangan dan spesifikasi teknik. Yang kedua, pembuatan dan pengetesan program. Yang ketiga, training user. Kemudian ada lagi tahapan implementasi sistem. Nah, ini ada 4 ya. Yang pertama, melakukan sistema. Yang kedua, pemasangan dan peralihan sistem. Yang ketiga, review hasil implementasi. Yang keempat, laporan pembangunan sistem. Nah, setelah kita masuk ke tahapan-tahapan, kita masuk nih ke dalam faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sebuah sistem. Apa aja sih? Nah, di sini saya sudah ambil 2 faktor-faktornya. Yang pertama, faktor-faktor kelayakan yang berkaitan dengan kemungkinan keberhasilan sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan, yaitu kelayakan teknis, ekonomis, legal, dan operasional. Kemudian yang kedua, faktor-faktor strategis yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi dari sasaran bisnis dipertimbangkan untuk setiap proyek yang diusulkan. Nah, nilai-nilai yang dihasilkan dievaluasi untuk menentukan nih proyek sistem mana yang akan menerima prioritas tertinggi gitu. Nah, setelah kita mengetahui tahap-tahap investigasi, sekarang kita cari tahu nih langkah-langkah dalam investigasi SIM. Nah, ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu ada menyadarinya masalah gitu ya. Nah, kebutuhan adanya proyek KPIs biasanya ini dirasakan oleh manajer perusahaan, non-manajer, dan unsur-unsur dalam lingkungan perusahaan. Nah, yang kedua, mendefinisikan masalah. Nah, setelah kita menyadari masalah, kita definisikan masalah. Ya, setelah sadar akan adanya masalah, manajer ini harus memahami dengan baik agar dapat mengatasinya. Nah, yang ketiga itu menentukan tujuan sistem. Setelah kita definisikan, kita tentukan nih tujuan sistem ini bagaimana gitu. Nah, manajer dan analisis sistem ini mengembangkan suatu daftar tujuan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem untuk memuaskan pemakai begitu. Nah, pada titik ini tujuannya hanya dinyatakan secara umum. Nanti tujuan ini akan dibuat lebih spesifik ya. Nah, setelah itu lanjut yang keempat itu mengidentifikasi kendala sistem. Ya, kendala ini penting didefinisikan sebelum sistem benar-benar mulai dikerjakan. Nah, dengan cara ini, baik rancangan sistem maupun kegiatan proyek yang akan berada di antara kendala ini gitu ya. Kemudian yang kelima itu membuat studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini adalah suatu tinjauan sekilas nih pada faktor yang utama yang mempengaruhi kemampuan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Nah, analisis sistem ini mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dengan mewawancarai beberapa pegawai penting dalam area pemakai. Kemudian yang keenam itu mempersiapkan usulan penelitian sistem. Nah, penelitian sistem ini akan memberi dasar yang rinci untuk rancangan sistem baru mengenai apa yang harus dilakukan sistem tersebut dan bagaimana sistem tersebut ini dapat melakukannya. Nah, analisis akan menyiapkan usulan penelitian sistem yang memberi dasar bagi manajer menentukan perlu tidaknya pengeluaran untuk analisis gitu. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu menyetujui atau menolak penelitian proyek. Nah, manajer dan komite pengarahan menimbang pro dan kontra dari proyek dan rancangan sistem yang diusulkan, serta menentukan apakah perlu dan diteruskan. Nah, keputusan ini diteruskan atau dihentikan gitu. Jadi adanya pro dan kontra gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu menetapkan mekanisme pengendalian. Nah, sebelum penelitian sistem ini dimulai, komite pengarahan sistem informasi ini menetapkan pengendalian proyek dengan menentukan apa yang harus dikerjakan, siapa yang melakukannya, dan kapan akan dilaksanakan. Nah, kita masuk ke tahap analisis sistem. Nah, untuk tahap analisis sistem ini ada beberapa. Yang pertama itu mengumumkan penelitian sistem. Yang kedua, mengorganisasikan tim proyek. Yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan informasi. Yang keempat, mendefinisikan kriteria kinerja sistem. Yang kelima, menyiapkan usulan rancangan. Yang keenam, menyetujui atau menolak rancangan proyek. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah analisis sistem. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah ya. Jadi kita harus mengidentifikasi penyebab masalahnya, mengidentifikasi titik keputusannya, mengidentifikasi personil-personil kunci gitu ya. Kemudian yang kedua, memahami kerja dari sistem. Untuk memahami kerja dari sistem ini kita harus menentukan jenis penelitian, merencanakan jadwal penelitian, membuat penguasaan penelitian, membuat agenda wawancara, dan mengumpulkan hasil penelitian. Lalu yang ketiga itu menganalisis sistem. Nah, itu bisa dengan wawancara, ada daftar pertanyaan, ada observasi, terus ada juga pengambilan sampel. Nah, selanjutnya itu ada tahap perancangan sistem, yaitu ada menyiapkan rancangan sistem yang terinci. Nah, analisis bekerja sama dengan pemakai dan mendokumentasikan rancangan sistem baru dengan alat-alat yang telah dijelaskan dalam modul teknis. Pengembangan dilakukan dari yang besar dan secara bertahap secara rinci dengan pendekatan top down, dan ini biasa dilakukan untuk rancangan teks struktur atau structure design ya. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Nah, analisis harus mengidentifikasi konfigurasi atau bukan merek atau model peralatan komputer yang akan memberikan hasil terbaik bagi sistem untuk menyelesaikan pemrosesan. Kemudian ada mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Nah, analisis bekerja sama manajer mengevaluasi berbagai alternatif dan dipilih yang paling memungkinkan nih. Subsistem memenuhi kriteria kinerja dengan kendala-kendala yang ada. Kemudian memilih konfigurasi. Nah, analisis mengevaluasi semua konfigurasi subsistem dengan menyesuaikan kombinasi peralatan sehingga semua sistem menjadi satu konfigurasi tunggal. Nah, setelah dianalisis, kemudian direkomendasikan kepada manajer untuk disetujui. Nah, persetujuan ini dilakukan oleh komite pengarahan sistem informasi. Selanjutnya, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Nah, jika keuntungan dari sistem melebihi biayanya, penerapan akan disetujui gitu. Selanjutnya ada tahap implementasi sistem, yaitu merencanakan penerapan. Sebelum sistem baru digunakan, manajer dan spesialis informasi memahami dengan baik pekerjaan yang diperlukan untuk menerapkan rancangan sistem. Nah, kemudian yang kedua, mengumumkan penerapan. Nah, proyek penerapan ini diumumkan kepada para pegawai dengan cara yang sama seperti penelitian sistem. Nah, tujuannya ini untuk menginformasikan pegawai mengenai keputusan untuk menerapkan sistem baru dan meminta kerjasama pegawai. Yang ketiga, mendapatkan sumber daya perangkat keras.
Nah, rancangan sistem disediakan bagi para pemasok berbagai jenis peralatan komputer yang terdapat pada konfigurasi yang disetujui. Nah, setiap pemasok ini diberikan request for proposal atau RFP. Kemudian yang keempat, mendapatkan sumber daya perangkat lunak. Nah, dapat membuat sendiri oleh programmer dari dokumen yang disiapkan, analisis sistem, atau menggunakan perangkat lunak aplikasi jadi atau private application software. Kemudian yang kelima itu menyiapkan database. Nah, DBA bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan data, dan ini juga mencakup persiapan database. Kemudian menyiapkan fasilitas fisik. Nah, fasilitas ini di sini adalah lantai yang ditinggikan, pengendalian suhu ruangan, dan kelembapan khusus, keamanan, peralatan prediksi api dan pemadam kebakaran, dan sebagainya. Kemudian mendidik peserta dan pemakai. Nah, baik peserta atau operator pemasok data, pegawai coding dan administrasi. Dan pemakai harus dididik tentang peran mereka dalam sistem. Pendidikan sebaiknya ini setelah siklus hidup dimulai, tepat sebelum bahan-bahan yang dipelajari mulai diterapkan. Kemudian masuk ke sistem baru. Nah, proses menggantikan sistem lama ke sistem baru ini disebut cutover. Ada 4 pendekatan dasar, yaitu ada percontohan atau pilot project, kemudian ada serentak, ada bertahap, dan paralel. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Mohon maaf jika ada pembacaan atau penjelasan yang kurang jelas dari saya atau masih banyak kekurangan dalam presentasi hari ini. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.